Halo, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Ya, sudah pukul 11 lewat. Hari ini kita ketemu kembali di akhir semester 2. Akhir semester 2 kita ketemu lagi. Hari Rabu, tanggal 6 April 2022. Ya, setelah melaksanakan ujian UTS 2, kita ketemu lagi di akhir semester 2. Nah, jadi saya berharap, ini kan ada materi baru ya. Materi baru yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Saya berharap anak kelas 3B lebih baik lagi, lebih rajin lagi. Sudah bagus sebenarnya, tapi lebih bagus lagi ditingkatkan disiplinnya. Ya, lebih tingkatkan kerajinannya, karena kalian kan mau kenaikan kelas. Ya, kelas berapa? Kelas 4. Jadi Miss berharap lebih rajin lagi ya, dan lebih serius belajarnya, lebih bersungguh-sungguh. Ya, oke. Langsung saja, topik kita hari ini adalah di bab 5 ya, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, di sini ada gambar tumbuhan ya. Bagaimana dia mengalami pertumbuhan di awal? Apakah langsung tumbuh tangkainya atau langsung berbuah? Tidak ya, ada tahap-tahapnya dulu. Oke, sesuai yang ada di buku kamu, lihat. Coba dibaca dulu dengan Estella. Silakan Estella. Estella. Ya. Yes, Miss. Apakah kamu pernah menanam biji-bijian? Berapa lama? Pernah, Estella? Pernah, Miss. Pernah. Oke. Berapa lama? Lama, Miss. Berapa lama biji? Baca lagi, Nak. Berapa lama? Berapa lama biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman berdaun? Ya. Coba kamu perhatikan gambar di bawah ini. Apakah perbedaan tiap tahapan dari tanaman tersebut? Apakah tanaman tersebut mengalami pertumbuhan? Jelaskan alasanmu. Nah, oke, coba lihat gambarnya. Kira-kira perbedaannya apa, sayang? Gambar yang pertama itu muncul apa dia? Pertama kali muncul di permukaan tanah. Kecambah ya. Akar, Miss. Kecambah. Benar nggak? Nah, kecambah, tunas baru. Ya. Jadi si kecambah ini dia makin hari makin tinggi ada tangkainya. Coba lihat gambar yang kedua. Lihat dulu gambarnya sendiri. Ya. Nah, lalu di hari berikutnya sudah mulai tinggi lagi, tangkainya sudah mulai panjang tinggi ya, kira-kira ada 3 cm lah. Nah, kemudian tumbuhlah daun, itu sudah muncul daun tuh di hari berikutnya, lihat. Muncullah si daun. Lama-lama daunnya menjadi dua cabang daunnya, lihat ada 2 cabang. Nah, akhirnya daunnya makin lebar dan makin tinggi. Batang tanaman si kecambah tadi toge yang ada di sini. Oke, cukup jelas ya. Nah, jadi nggak langsung tinggi besar si suatu tumbuhan, ada tahap-tahapannya. Sama seperti seperti kamu. Kamu dilahirkan di dunia masih baby kan? Apakah langsung jadi seorang kai anak S1? Tidak. Dia mengalami tahap pertumbuhan di kehidupannya. Dari baby, balita, anak-anak, ya, masuk dia ke TK dulu dia. Habis dari TK masuk SD 1. Ya, setelah itu SD 2. Naik lagi dia SD 3. Nah, inilah sekarang. Nah, tahapan ya. Oke, kita lanjut ya Estella. Di halaman berikutnya. Halaman berikutnya diperhatikan, yang di kelas diperhatikan ya. Harus fokus. Jangan main-main dulu. Lanjut Estella.
Apa tuh? Kamu Kamu sekarang Kamu sekarang duduk di kelas 3. Apakah ada perbedaan berat dan tinggi badanmu sekarang dibandingkan ketika kamu di kelas 2? Apakah kamu mengalami pertumbuhan? Bagaimana dapat mengetahui bahwa kamu mengalami pertumbuhan? Oke, Miss mau tanya dengan Estella. Estella kelas berapa? 3, Miss. Kelas 3. Kira-kira di kelas 3 ini tambah berat nggak berat badannya? Tambah, Miss. Tambah tinggi nggak badan Estella sekarang? Tambah, Miss. Oke, sekarang tinggi badan Estella berapa? Ayo, berapa? Berapa Estella? Misalnya 90 cm, 100 cm. Ini aja deh. Estella tahu nggak berat badan Estella berapa? Tahu, Miss. Berapa, nak? 32,90 Kilogram. Nah, kelas 3 loh dia. Nah, dulu kelas 2 berapa berat badannya? 20,50. Berarti kan nambah ya berat badannya. Artinya Estella Ya, Miss. sudah mulai besar. Paham Estella? Nah, apakah berarti Estella sudah mengalami pertumbuhan? Estella sudah besar. Nah, bagaimanakah Estella dapat mengetahui bahwa Estella itu bisa menjadi, maksudnya tumbuh besar? Kira-kira apa? Berat badannya Iya, berat badannya bertambah. menambah Estella. Nah, berarti dia makin besar nih. Makin hari makin besar. Nanti kelas 4 nggak tahu lagi berapa. Ya kan, Mileng? Iya, begitulah kira-kira. Oke, thank you Estella. Sudah mau jawab. Kita lanjut ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Oke, dipanggil kembali temannya untuk baca sedikit ya. Apa nih kira-kira? Carlos, silakan baca Carlos. Carlos. Pertumbuhan dialami oleh semua Ya nak, bisa sedikit nggak suaranya bisa agak bisa sedikit nggak ya? Bisanya biar jelas dengarnya. pertumbuhan dialami oleh semua makhluk hidup. Pertumbuhan ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat badan. Tahapan pertumbuhan manusia diawali dari bayi hingga lanjut usia. Lalu Perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kemampuan fungsi tumbuh, kecerdasan, dan tingkah laku. Contohnya, sewaktu bayi kamu belum dapat berjalan, lalu ketika balita kamu mulai belajar berjalan, kini kamu sudah dapat berjalan dan berlari. ya, terima kasih Carlos. Ya, dengarkan lagi ya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Beda pengertian pertumbuhan dan beda pengertian perkembangan. Apa perbedaannya? Ini saya ulangin. Tapi dengan catatan disimak ya, biar tahu. Apa itu pertumbuhan? Apa itu perkembangan? Pertumbuhan oleh manusia atau makhluk semuanya lah, ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat badan. Itu pertumbuhan. Coba Miss Mita yang ada di kelas ini. Halo. Fokus dulu ya. Coba berdiri. Nah, di sini berdirinya.
Oke, di tengah sayang, di tengah, di tengah. Saudara depan, balik badan. Ke depan sayang. Iya, nah lihat. Jovan Savero lihat tinggi sekali kan. Nah, Jovan mengalami pertumbuhan. Karena apa? Karena Jovan ditandai dengan tubuhnya tambah tinggi. Otomatis berat badannya bertambah. Berapa usia Jovan sekarang? 9 tahun. Sit down. Nelvina. Stand up. Di sini berdiri. Oke, lihat. Nelvina. Nelvina lihat. Bagaimana dengan tingginya? Tinggi kan? Berapa tingginya Nelvina? Berat badannya? Nelvina? Lupa. Katakanlah 30 kilo ya. Kilogram ya. Nah, jadi sama nggak tinggi tubuh Nelvina dengan dulu dia masih SD 2? Nah, berarti Nelvina mengalami Duduk. Sandra. Stand up. Sandra Abigail. Kita lihat tinggi badan Sandra. Apakah tinggi Sandra Abigail? Ada ya penampakan walaupun sedikit ada pertumbuhannya ya. Nah, dibandingkan dengan dia waktu kelas 2. Berapa berat badan Sandra Abigail? 30 kilogram. Wow. Tingginya berapa? Apa? Pokoknya lebih kurang segitu ya Sandra Abigail. Nah, berarti Sandra Abigail mengalami Oke, sekarang perkembangan. Sudah tahu ya bedanya ya. Sekarang perkembangannya. Nah, lihat. Perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kemampuan fungsi tubuh. Nah, ini perkembangan. Contohnya apa? Tingkah laku dan kecerdasan. Itulah perkembangan. Miss, dulu saya di SD 1, Miss, belum lancar baca, belum lancar berhitung. Di SD 2, Miss, saya sudah lancar baca dan lancar berhitung. Nah, Miss, dulu saya di SD 2 belum bisa memahami soal. Sekarang saya di SD 3 sudah memahami soal. Paham? Itulah dia mengalami perkembangan pada manusia. Ya, jadi ditandai dengan fungsi tubuh. Kemampuan fungsi tubuh, kecerdasan, dan tingkah laku ya. Nah, misalnya saja tadi nih sewaktu bayi belum bisa berbicara. Oke, gini aja. Kasih contoh si Christopher Nainggolan deh contohnya ya. Dulu si Christopher masih baby. Apakah Christopher bisa berbicara? My name is Christopher. Bisa berbicara dia? Tidak. Jadi Christopher mengalami tahap prosedur berbicara. Misalnya mau manggil mamanya ma ya kan. Mau minta makan misalnya mama. Jadi dia hanya bisa berpikirnya dengan huruf mam gitu ya kan. Nah, ada prosesnya lagi. Nanti umur 2 tahun baru dia lancar bicara. Enggak langsung berbicara sekarang. Nah, itu contohnya. Bisa dipahami? Contoh lagi misalnya si Anita. Ya, Anita dulu waktu masih bayi belum bisa berjalan kan? Belum. Jangankan berjalan. Mau ngambil bajunya aja nggak bisa. Dia nggak tahu mana baju. Misalnya cuma nangis. Nah, ya, jadi Anita dengan cara dia bernangis, artinya mau itu baju. Nah, dengan cara bernangis, artinya dia mau makan sate. Nah, contoh ya, ini contoh aja. Nah, lama-kelamaan dia bisa berbicara. Mama, saya mau sate. Mama, saya mau ini. Nah, berarti Anita mengalami perkembangan, pertumbuhan kan tinggi. Bisa dipahami? Contoh lagi ya, biar ngerti. Gisel ada lihat, coba buka mikrofonnya Gisel. Yes, Miss. Silakan baca ulang Gisel perkembangan.
Perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kemampuan fungsi tubuh, kecerdasan, dan tingkah laku. Contohnya sewaktu bayi, kamu belum dapat berjalan, lalu ketika balita, kamu mulai belajar berjalan. Kini kamu sudah dapat berjalan dan berlari, Miss. Oke, contoh ya Gisel. Gisel masih aktifkan mikrofonnya ya. Gisel, Miss kasih contoh lagi satu. Andaikan yang bayi ini adalah si Kaiselaku. Contoh loh, contoh ya. Sudah? Gisel, dengarkan. Kaiselaku dia nggak bisa berlari dulu masih baby. Dia taunya jalan selangkah, dua langkah seperti Kaiselaku. Nah sekarang Kaiselaku sudah pandai berlari. Dan dia adalah pemain sepak bola. Nah ya. Nah kira-kira Kaiselaku ini mengalami apa, Gisel Adalia? Mengalami perkembangan, Miss. Nah, mengalami perkembangan. Oke, thank you ya Gisel. Oke, satu lagi supaya paham ya. Nah, apa ya contohnya ya? Apa contohnya? Nilai ya. Oke, nilai. Contoh. Nilai dulu di S2 pelajaran IPA-nya dapat 80. Ya, semenjak di kelas 3, si nilai dapat 100 pelajaran IPA. Berarti nilai mengalami kenapa? Cara berpikir, ya kan? Cara berpikir. Oke. Nah, thank you ya. Sudah tahu ya pertumbuhan dan perkembangan? Sudah tahu? Oke ya. Nah, di sini ada gambar, di buku juga sudah ada. Ini kasih tampil layarnya lagi ya. Nah, ini ada anak baby. Ini baby siapa ini? Apakah kamu? Andaikan ini kita semua lah ya. Kita semua lah ini ya. Anak kelas 3B ya, 3B ini pasti dulu mengalami yang namanya baby. Ini seperti saya dulu nih. Iya, jadi perkembangan pada manusia dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap baby, tahap balita, tahap anak-anak, tahap remaja, tahap dewasa, dan lansia. Nah, ini kan saat kita semua, termasuk saya, Mira, ya kan? Nah, ini Mira tahapnya yaitu tahap dewasa. Di manakah kamu? Manakah kamu? Anak-anak? Iya dong, Miss. Ini saya anak-anak, Miss. Masih SD 3. Iya ya. Siswa kelas 3B yaitu si Jovan, prosesnya anak-anak. Nilai anak-anak. Nelvina anak-anak. Sandra Abigail anak-anak. Anita anak-anak. Ya kan? Nah, Mira di mana? Di sini. Dewasa. Oke? Remaja itu dia seperti anak SMA. Sudah tinggi gede. Sama seperti ini tinggi. Nah, ya. Oke, sudah bisa paham? Yang mana sayang Anita? Yang remaja kenapa, Nak? Oh, umurnya yang remaja. Oh, gini. Anita bertanya, Miss, remaja ini umurnya berapa, Miss? Umurnya remaja. Ini umurnya remaja dikatakan remaja dia dari umur 16 tahun sampai 20 tahun bisa remaja. Ya. Tapi kalau sudah nginjak 21-an itu sudah mulai dia dewasa. Ya. Pokoknya gitulah, 16 sampai 20 atau 16 sampai 21 bisa dikatakan remaja juga. Karena masih anak-anak juga kan. Paham? Remaja. Itu dari SMP sih kayaknya SMP kelas 3. 15 sampai sekitar 20 gitu lah. Remaja sih. Masih remaja, masih tanggung. Ya, remaja tanggung. Tapi kalau sudah menginjak ke 20-an itu sudah perkembangan. Kenapa? Karena kalau masih masih remaja kan dia bisa lebih tinggi lagi, Nak. Di usia 20 kan kamu bisa lebih tinggi lagi. Tapi kalau sudah sampai dewasa udah nggak bisa tinggi, sayang. Gemuk iya.
Nah, ya gemuk iya, tapi kalau tinggi udah nggak bisa kalau tahap dewasa. Kalau remaja nak masih bisa tinggi. Ini bisa masih bisa tinggi nih. Bisa tinggi kalau di usia 18, 19, 20 masih tinggi. Dengan cara berolahraga berenang. Sudah paham sampai di sini? Sudah ya. Oke, kita lanjut pertumbuhan dan perkembangan. Tahu nggak lansia ini apa? Iya, ini nenek dan kakek kita ya. Grandma and grandpa. Lanjut usia. Makanya dipanggil apa? Nah, grandma atau grandpa atau lansia. Lanjut usia ya. Oke, lanjut. Halaman 69 kalau begitu. Sifat yang diwariskan dari kedua orang tua kita. Nah ya, sebelum masuk ke topik ini mau tanya, kira-kira si Fiona mirip siapa ya wajahnya? Nah ya, apakah mirip mama? Apakah mirip papa? Nah, oke. Coba misalnya dengan siapa nih Giselle. Bisa mirip siapa wajahnya? Mirip mama atau mirip papa? Dari alis, dari mata, dari hidung, dari wajahnya? Mama, nih. Namanya. Oke, inilah mau kita bahas ya. Sifat yang diwariskan dari kedua orang tua kita. Oke, silakan baca Morgan. Morgan. Yes, ya, Miss. Ya, boleh baca. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sifat yang diwariskan dari orang tua, makanan, istirahat, olahraga, dan reaksi. Oke, lanjut Morgan. Sifat yang diwariskan. Sifat yang diwariskan dari orang tua. Sifat fisik anak diwariskan dari orang tuanya. Sifat fisik anak adalah gabungan antara sifat fisik ayah dan ibunya. Sifat yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya antara lain warna kulit, tinggi badan, tipe rambut, ikal, keriting lurus, dan bentuk wajah. Oke, Morgan. Halo Morgan. Yes, Miss. Oke, Morgan. Rambut Morgan lurus atau keriting? Lurus, Miss. Lurus. Apa warna rambut Morgan? Hitam, Miss. Hitam. Berarti Morgan mirip siapa ini? Papa atau mama? Papa. Papa, oke. Warna kulit Morgan apakah warna putih, kuning langsat, sawo matang? Sawo matang, Miss. Mirip siapa? Warna kulitnya mama atau papa? Mama, Miss. Mirip mama. Bagaimana dengan bentuk wajahnya si Morgan? Apakah oval atau tirus seperti mama atau papanya? Mirip siapa bentuk wajah kamu? Nah, dia bentuknya Oh, kan bulat, Miss. mamanya. Oke, berarti sifat yang diwariskan orang tua Morgan ada pada Morgan ya. Itu contohnya ya Morgan. Oke, sekarang coba Miss mau. Ya, Miss. Siapa yang dipanggil ya? Sandra, sini Sandra. Stand up. Nah, Miss mau tanya, sifat fisik anak diwariskan dari orang tuanya. Nah, lihat si Sandra Abigail, maju lagi sayang, maju. Maju, bukan mundur, maju. Iya, maju lagi. Maju lagi. Oke. Si Sandra warna kulitnya warna apa? Coklat. Mirip siapa sayang? Mama atau papa? Mirip mamanya. Oke. Terus rambutnya si Sandra Abigail warna apa? Hitam. Lurus kan rambutnya? Mirip siapa sayang? Mirip papanya. Oke, berarti orang tuanya mewariskan ke
Sandra juga. Jadi Sandra mirip siapa sekarang ini? Mama atau papa? Mirip mamanya. Oke, sudah. Sekarang bisa panggil si Anita. Kita cek ya. Nah, Anita dia memiliki rambutnya keriting. Nah, ya. Iya, Anita rambut keriting kamu diwariskan sama siapa sayang? Mama atau papa? Kenapa sayang? Tidak. Jadi siapa? Papa. Oh nenek. Oke ada juga ya. Jadi si Anita kan memiliki rambut keriting. Ternyata diwariskan oleh pihaknya si siapa? Nenek opung dari mana? Papa atau mama? Nenek dari papanya. Berarti orang tua papanya dong. Ya rambut keriting diwariskan ya. Kenang-kenangan oleh-oleh dari si nenek tadi kan. Nah, jadi dari pihak papanya. Alisnya warna apa tuh alisnya? Alisnya si Anita. Warna hitam dan tebal kan? Itu mirip siapa alisnya? Ayah atau mama? Mamanya. Oke, warna kulit Anita bagaimana? Coklat, mirip siapa? Papanya juga. Ya, itulah sifat yang diwariskan orang tua Anita ke Anita. Oke, silakan duduk. Sudah paham sampai sini? Coba lihat diri kamu sendiri masing-masing. Teona Alicia, Christopher, Elson, Filinto. Warna kulit saya mirip mama atau papa ya? Nah, Jennifer. Oh iya, mata saya mirip papa nih. Agak-agak gimana gitu, agak agak tipis-tipis. Agak lebar sedikit. Bola matanya mirip siapa ya? Mamanya nih. Agak kehitam-hitaman gitu. Oke? Coba lihat diri kamu sendiri. Mirip siapa kah? Papa atau mama? Itulah sifat yang dihasilkan oleh orang tua kita ya. Dari warna kulit, tinggi badan, jenis rambut, tipe-tipe rambut, apakah lurus, bergelombang, kemudian bentuk wajah. Sudah paham sampai sini? Tapi saya mau menambahkan lagi ya. Karena di buku kan sedikit keterangannya, jadi ini saya menambahkan mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, khususnya pada manusia. Nah, ini dia tampilannya ya. Ini kita andai siapa ini ya. Inilah dia ya. Jadi kalau katanya sudah pertumbuhan dan perkembangan, dari mulai baby tadi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia seperti ini. Nah, kita tambahkan. Silakan baca Jennifer Disim. Jennifer Disim. Yes, Miss. Semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambah ukuran berat badan dan tinggi badan. Sementara perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan, Miss. Lanjut, Jennifer, pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dan berdampingan. Bertumbuh diikuti dengan proses perkembangan, yaitu proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan. Contoh perkembangan adalah perubahan susunan dan fungsi orangan tubuh. Fungsi organ-organ tubuh. Organ tubuh.
Oke, thank you ya Jennifer. Nah, selanjutnya Elsa. Elsa Leandriu. Yes, Miss. Lanjutkan Elsa. Ya, Miss. Dengan tumbuh dan berkembang, maka akan mempertahankan kelangsungan hidup dan melestarikan keturunan. Pertumbuhan dan perkembangan membawa manusia kepada kedewasaan. Setelah dewasa, manusia dapat menghasilkan keturunan sehingga populasi manusia akan terjaga kelestariannya. Selanjutnya, Manusia adalah makhluk hidup yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Di mana perubahan tersebut dimulai dari dalam kandungan, lahir, menjadi dewasa dan tua. Pola-pola perubahan bersifat meningkat, kemudian menurun. Peningkatan terjadi dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Sedangkan penurunan terjadi dalam proses penuaan. Pertumbuhan dan perkembangan terus berlanjutan sehingga melihat batas-batas kapan tepatnya setiap aspek perkembangan terjadi. Perkembangan pada umumnya terjadi pada kebanyakan orang dalam periode usia tertentu, dicatat sebagai kecenderungan sifat perkembangan dalam periode tertentu. Studi tentang perkembangan gerak mencakup deskripsi dan menjelaskan mengenai perilaku gerak manusia sepanjang hidup. Perkembangan hidup manusia secara umum terjadi dalam 5 fase, yakni sebelum lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Tiap fase perkembangan terjadi dalam batasan usia dan didasarkan pada kecenderungan karakteristik perkembangan yang terjadi pada kurun waktu tertentu dalam setiap usianya. Pertumbuhan proses peningkatan yang ada pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukuran. oke, thank you Elsa. Selanjutnya, Estella. Estella. Yes, Miss. Lanjutkan peningkatan. Meningkatkan karena kesempurnaan dan bukan karena penambah bagian yang baru. Pada studi perkembangan motorik cenderung digunakan dalam kaitannya dengan meningkatkan ukuran fisik. Contohnya adalah bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lebar panggul. Ya, lanjut aja nak. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Proses perkembangan pada manusia diawali dengan Ini aja nak. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak masa kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Ya, lanjut. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, segar, dan bergizi. Sehat dan bergizi. Selanjutnya, macam-macam makanan sehat. Makanan pokok biasanya mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, jagung, dan lain-lainnya. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein yang terbagi menjadi 2, protein hewani seperti ikan, daging, telur. Protein nabati berasal dari tumbuhan. Sayur biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya bayam, wortel, dan oke, dengarkan dulu ya Estella dan semua siswa. Nah, kalau misalnya kita mengalami pertumbuhan yang baik, ya, Estella perhatikan dulu ya Estella ya.
Kalau kita mau mengalami pertumbuhan yang baik, kita harus punya asupan gizi. Sudah? Mau tambah tinggi, ada syaratnya. Harus punya asupan gizi yang baik, yaitu dengan mengkonsumsi makanan sehat, ya, misalnya makanan pokok, lauk pauk, sayur, kemudian ada vitaminnya, karbohidratnya cukup, ya, buah, kemudian susu setiap pagi. Jadi tulang dan otot kamu juga kuat. Miss, saya mau mengalami pertumbuhan yang baik, Miss. Tapi nggak tinggi-tinggi, Miss. Sama tinggi saya, Miss. Nah, kan udah Miss bilang, kalau mau mengalami pertumbuhan yang baik, ya, kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Harus cukup sayur, buah, susunya, karbohidratnya, proteinnya. Harus cukup, ya. Jadi cepat tingginya. Nah, saya mau tinggi, harus makan nasi, makan sayur, makan buah. Paham? Paham sampai di sini? Oke, baca sedikit ya, Kai Celasko. Baca Kai Celasko dari sini. Sayur biasanya mengandung buah. Perkembangan